Setiap orang memiliki impian, tetapi impian tanpa arah akan sulit dicapai. Oleh karena itu, kita membutuhkan visi dan misi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Vision and mission menentukan arah dan tujuan hidup untuk masa depan yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Christina Nikerado dengan NIM 250301010046. Visi adalah gambaran atau cita-cita yang ingin dicapai di masa depan. Visi menjadi arah utama dalam menentukan tujuan hidup maupun karir. Menjadi mahasiswa yang berkompeten, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Misi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi. Dengan belajar, mengembangkan keterampilan, mengikuti pelatihan dan organisasi, menjaga sikap disiplin dan jujur. Perbedaan visi dan misi. Visi, gambaran masa depan, bersifat jangka panjang dan menjadi tujuan utama. Misi, langkah untuk mencapainya, bersifat tindakan nyata dan menjadi panduan dalam bertindak. Pentingnya memiliki visi dan misi, memberikan arah hidup, memotivasi untuk terus berkembang, membantu mengambil keputusan, meningkatkan rasa percaya diri, dan mempermudah mencapai tujuan. Ayo teman-teman, kenali potensi diri kalian, tentukan tujuan hidup Anda, susun rencana yang realistis, konsisten, dan disiplin, evaluasi secara berkala. Contoh vision and mission. Visi menjadi lulusan ekonomi yang profesional, berintegritas, dan siap bersaing di dunia kerja. Misi yang pertama menyelesaikan kuliah tepat waktu, memperoleh IPK yang baik, mengikuti pelatihan dan sertifikasi, mengemban kemampuan komunikasi, dan yang terakhir menjaga etika dan tanggung jawab. Manfaat vision and mission di dunia kerja. Yang pertama, membantu menentukan target kerja. Kedua, menjadi motivasi untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, membantu menyusun rencana pengembangan diri. Dan yang kelima, meningkatkan profesionalisme. Teman-teman, milikilah impian yang jelas, lalu wujudkan melalui langkah-langkah yang nyata. Ingatlah bahwa masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita impikan, tetapi juga oleh usaha dan komitmen kita dalam mencapainya. Ayo mulai dari sekarang, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa kita lebih dekat kepada masa depan yang kita cita-citakan. Terima kasih. You must have some kind of vision for your life. Even if you don't know the plan, you have to have a direction in which you choose to go. I never was the kind of woman who liked to get in a car and just go for a ride. You want to be in the driver's seat of your own life, because if you're not, life will drive you. Paling atas itu manusia hidup karena visi. Karena visi. Visi itu bukan bisikan dari Tuhan malam-malam kasih mimpi, itu omong kosong. Visi itu karena Anda mendalami hidup ini, Anda tanggung jawab. Anda melihat 100 langkah dari orang lain, cuma lihat 10 langkah. Dan 100 langkah itu visi. Dan visi ini akan kontrol hidup Anda sampai Anda terakhir. Dan ingat para pemirsa, hanya orang yang punya visi yang bisa merubah dunia. Gue percaya bahwa orang-orang yang bisa merubah nasibnya adalah orang-orang yang berani coba hal baru, orang yang berani belajar hal baru, orang yang berani untuk dijudge oleh kebanyakan orang. Karena ketika lu ingin merubah nasib, lu harus ngelakuin sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dan di tengah lingkungan yang nggak mendukung itu, berat sekali ya. Jadi gue sebagai pengusaha, gue jadi seorang investor, nggak ada satupun orang di keluarga gue yang seorang investor, seorang pengusaha besar. Kita selalu di framingnya adalah, oh hidup ini gak usah muluk-muluk, kita cukup jadi karyawan, kerja yang bagus, belajar setinggi-tingginya, kita dapat gaji, hidup nyaman, that's it. Tapi
Ya mungkin sejak kecil gitu ya, gue melihat bahwa keluarga kita kok kerja sangat keras gitu. Nyokap gue bangun jam 4 pagi, tapi kita dagang risoles zaman dulu untuk bertahan hidup. Tapi kok hidup kita susah terus, bertahun-tahun gak ada yang berubah gitu. Jadi ya karena sesimpel gak ada yang berani untuk nge-break sistemnya gitu, gak ada yang berani untuk nge-break kebiasaannya. Makanya dari situ akhirnya gue menemukan quotes tersebut, Fortis Fortuna Adiuvat, kekayaan hanya berpihak pada orang pemberani, keberuntungan berpihak pada orang pemberani. Apa sih manfaatnya kita punya visi sama misi? Ada 3 alasannya. Yang pertama, motivasi justru. Karena dengan adanya visi yang jelas, kita clear, kita mau dapetin itu. Kita mau menjadi solusi pangan menyeluruh gitu. Kita mau jadi perusahaan berkelas dunia. Itu jadi motivasi. Misi kan reason for being. Setiap bangun pagi, aku ini kerja di perusahaan yang pengen berkelas dunia. Wah, jadi spirit gitu pas pagi-pagi berangkat kerja. Yang kedua, fokus. Ya tadi, jadi tahu mau ngapain ke depannya, apa yang ingin diraih, jadi fokus. Dan yang ketiga, yaitu ada namanya prioritas. Mana dulu yang dikerjain, kapan ngerjain hal lain. Nah, itu prioritas. Nggak punya visi sama misi susah. Visi jangka pendek kalian sebagai mahasiswa, pengen jadi lulusan terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta misalkan, visi jangka pendeknya. Fokusnya kan clear, kuliahnya harus gimana nih, punya prestasi di luar akademik gak nih misalkan, lomba-lomba apa nih gitu. Nah itu jadi clear, motivasinya fokusnya sama prioritas. Esensi hidup kalian tuh apa sih? Visi misi hidup kalian tuh apa sih? Kalian terlahir di dunia ini tuh pengen jadi apa? Coba pertanyaan-pertanyaan itu kalian lontarkan untuk diri kalian. Kalau kalian udah tahu, aku pengen jadi seperti apa, itu jadi salah satu landasan untuk kalian memilih jurusan. Kayak contohnya nih aku, dulu waktu S1, itu milih jurusannya adalah pembangunan sosial dan kesejahteraan. Karena aku melihat bahwa di daerah sekitarku, itu ngomongin tentang ekonomi itu masih pas-pasan lah gitu. Ya ada, tapi aku melihat lingkungan sekitarku yang mikir kayak pendidikan, nggak begitu penting deh gitu. Ya banyak orang yang lulusnya cuma SD, bahkan mentok-mentok SMP, SMA tuh masih bisa dihitung jari gitu. Bahkan aku bisa katakan aku adalah salah satu sarjana pertama di kampungku. Aku pengen membuktikan bahwa kalau kita semakin banyak ilmu pengetahuan dan semakin banyak wawasan, itu akan memperkaya diri kita dari ilmu, dari materi gitu. Karena semakin besar relasi kita, semakin banyak ilmu kita jadi tahu, ini peluang income tuh bisa dari ini. Ternyata ilmu ini bisa berguna untuk bisa menghasilkan hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi itu landasan yang paling kuat untuk aku mengambil jurusan S1 gitu. Jadi kalian harus tahu dulu, kalian hidup di dunia ini nih pengen apa sih sebenarnya. Saya sering banget ditanya, apa sih bedanya misi pakai M di depannya dengan visi pakai V di depannya? Itu 2 hal yang berbeda memang. Misi itu adalah alasan kenapa sebuah perusahaan itu harus ada. Ya misalnya saya punya perusahaan A. Kenapa sih perusahaan A ini harus ada di Indonesia? Memangnya kalau perusahaan ini nggak ada di Indonesia, nggak ada di muka bumi ini, dampaknya apa buat Indonesia dan muka bumi ini? Itu pertanyaan misi, pertanyaan yang sangat filosofis tapi harus ada lebih dulu. Yang kedua itu visi pakai V. Itu adalah tujuan jangka panjang kita. Misalnya kita mau jadi begini 5 tahun lagi, kita mau jadi begini 10 tahun lagi. Itu namanya visi. Lebih banyak menjawab ke pertanyaan where to. Ya, kemana kita perginya. Jadi misi menjawab pertanyaan why, visi menjawab pertanyaan where. Kenapa 2 hal ini menjadi penting dalam sebuah perusahaan? Karena itu adalah fondasi bangunan. Bangunan tidak akan bisa berdiri tinggi kalau fondasinya tidak kuat. Sepertinya membuat visi misi itu membuang-buang waktu. Tapi percayalah, itu adalah fondasi perusahaan yang akan sangat bermanfaat dan menentukan seberapa tinggi dari tingginya perusahaan kita. Visi dan misi sangat diperlukan.